Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah, Nurul Iman yang dimuliakan Allah, bersyukur untuk kesempatan dan punika kula panjenengan kami sami-sami tolak ilmi, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita semua sebagai berkat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar uswatun hasanah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, punten sebelumnya saya lama tidak ketemu. Ya, alhamdulillah berkat doa pangestu panjenengan sedaya Allah katibalan Allah saking nindakaken haji sehat walafiat saking kepathi kalian panjenengan sedaya. Alhamdulillah kalau ini sareng sederek mriki itu Bapak Sumakir sekalian itu jadi satu dan sama Bapak Zaki Absoro yang timur lapangan. Nah ternyata Masya Allah dengan haji itu banyak ibrah yang bisa kita ambil pelajaran bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bisa kita sama-sama kita sharing. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kaitannya kesempurnaan Islam. Sampai detik ini kita masih mendapat kenikmatan dari Allah berupa apa? Nikmat Islam. Nah tentu dengan kenikmatan itu mari kita bedah bersama-sama. Oke? Kita kaji bersama-sama. Islam yang sudah kita yakini bersama ini tentu akan memiliki kesempurnaan yang kita yakini bersama. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 3 punika kula lan panjenengan saged mirsani wonten ngendikaning Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pertama yang harus kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu adalah agama ya yang sudah sempurna. Ini keyakinan pertama yang kita yakini dulu. Sehingga dengan agama Islam ini ya manusia dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan hadirnya agama sebagai panutan kita bersama ini tidak ada tujuan lain dari Allah kecuali agar manusia ini menjadi manusia yang mulia. Nah, ini satu. Dan dengan terwujudnya kebahagiaan manusia dunia akhirat ini apabila mereka mau mengikuti agama dengan baik. Sehingga keinginan yang diharapkan adalah tiang gesang itu sageta iso bahagia dunia. Jadi agama datang itu bukan untuk membebani manusia hidup, tapi mengajak manusia supaya manusia itu tahu tentang arti kehidupan, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Supaya apa? Ketika dia tahu apa yang dia lakukan, maka mereka bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini. Maka supaya manusia ini bisa merasakan menikmati kebahagiaan itu, maka Allah memberi aturan-aturan. Oke. Jadi hidup ini mau tidak mau kita ini berada dalam aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Supaya apa? Manusia ini biar sesuai dengan yang diinginkan manusia, biar tidak salah jalan. Nah ini yang harus kita yakini dulu. Nah aturan-aturan
itu sering kita kenal yang namanya sunatullah. Sunatullah. Jadi manusia hidup itu sebenarnya sadar atau tidak tetap diatur oleh suatu aturan. Hidup bermasyarakat aja kan juga ada aturan, hidup bernegara ada aturan. Nah kita hidup seperti yang diingat oleh Allah pun akhirnya juga memberi aturan. Makanya di sini dikatakan dalam surat surat Al-Fat ayat 23. Di situ dikatakan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sesuatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu, aturan-aturan itu. Kalau coba nanti di dalam Al-Quran nonton ayat yang mengatakan Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Saat temennya apa? Sholatku, ibadahku. Ya, ibadah itu dari kata nusuki itu. Ternyata kalimat nusuk, ya, ibadahku itu akar katanya sama dengan manasik. Maka kalau ada manasik haji itu berarti cara-cara melaksanakan haji. Jadi aturan-aturan haji. Maka kalau kita inna sholati wa nusuki, berarti nusuki itu berarti kita hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan Allah, itu maksudnya. Maka nanti di dalam hal ini Bapak dan Ibu, orang hidup itu akan diatur. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita mungkin anak dengan orang tua dan seterusnya, itu kan diatur. Bayangkan kalau hidup tidak ada aturan, antara anak dengan orang tua nggak ada aturan, mungkin ya akan luar biasa itu dampaknya. Maka Allah kasih aturan itu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Maka ini juga ditegaskan di dalam surat Yasin ayat 40. Nanti ini yang sering kita baca, ya. Lasamsu yang bagila Antu terikal komaro balalailu sabikun nahar Bakulung bin falaki yasbakun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis tegaknya masing-masing. Nah makanya orang itu bisa menghitung hari dan menghitung tahun, menghitung waktu. Ini jam berapa harus sholat, jam berapa harus saku dan seterusnya. Itu karena memang sudah ada manjilah-manjilah di situ sehingga manusia bisa melakukannya, bisa menghitungnya sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan kehidupan yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka di sini juga dijelaskan manusia termasuk makhluk Allah yang membutuhkan aturan atau sunnah, yang ditaati dalam kondisi apapun. Agar apa? Agar dia bisa bahagia. Namun di tengah aturan itu Allah juga memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ya, diberi kebebasan untuk memilih. Dia mau iman ya silahkan, mau kafir silahkan. Tapi Allah memberi aturan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39 nanti Allah berfirman, kami berfirman, turunlah kamu dari surga. Ini siapa yang disuruh turun? Adam dan Hawa. Tapi Allah katakan di situ, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, nah ini, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan ada kekhawatiran bagi mereka. Nah, jadi orang yang akan bahagia, tenang, tidak khawatir apakah nanti dia akan ke surga apa tidak, itu bagi orang yang mengikuti aturan itu sudah tenang. Karena apa? Dia sudah mengikuti petunjuk itu. Maka ketika Adam itu keluar dari surga, kemudian karena melanggar aturan, Allah sudah memberi, dan kamu bisa masuk ke rumahmu lagi, ke surga lagi dengan catatan kamu mengikuti petunjuk. Maka dalam surat Toha itu juga disebutkan ya, wa man tabara huda fala yadillu wala yasqa.
Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia dan tidak akan celaka besok di akhirat. Maka ketika dia memilih kekafiran, tidak memilih keimanan, itu pun ditegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Nanti akan dipenjelakan ini. Waqulil haqqu min rabbik. Nah ini, katakanlah sebenarnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah ini. Nah di sini kebebasannya. Dan barang siapa yang ingin beriman, hendaklah yang beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Nah, artinya apa? Manusia diberi kebebasan, tapi di balik kebebasan itu Allah akan memintai pertanggungjawaban. Lo tugas para nabi itu tidak lain adalah mengingatkan, menunjukkan jalan yang benar. Nah manusia nanti gimana? Makanya di dalam kita beribadah itu kita kenal namanya apa? Harapan, yang disebut dengan roja. Kemudian ada namanya khauf. Maka pentingnya kita beribadah atau ilmu juga di sini. Ada harapan, ada khauf. Ternyata setiap kita beribadah, setiap kita beramal, itu ada harapan yang dijanjikan oleh Allah. Nun sewu, dengan lenggah kemriki ini kira-kira enten sih dijanjikan oleh Allah pada kita enggak? Ada kan? Ada harapan. Nah ini sebagai contoh, ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka akan diberi harapan oleh Allah, diberi pahala 27 kali sholat berjamaah. Nah orang yang mau datang pengajian seperti ini diberi harapan oleh Allah apa? Diberi jalan kemudahan menuju surga. Man salaka tariqan yatami sufi ilman sallallahu tariqan ila jannah. Jadi setiap ibadah Allah memberi harapan, janji. Yang itu oleh Allah pasti diberikan. Nah, oleh Allah pasti diberikan. Makanya dengan adanya janji, harapan ini akan membuat motivasi, dorongan manusia untuk berbuat. Nah, contoh yang sederhana misalnya begini, orang haji dijanjikan oleh Allah diberi harapan. Apa harapannya? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur adalah ketika mereka nanti oleh Allah diberi balasan. Apa balasannya? Tidak ada lain kecuali surga. Apa bukti konkretnya? Itu nanti yang bisa dilakukan sehingga orang itu hajinya bisa dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Karena setiap amal yang dia lakukan, misalnya mereka beribadah di Masjidil Haram, itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Makanya kalau orang tahu ilmunya seperti ini, dia akan berusaha semaksimal mungkin mohon ridho Allah, beri kekuatan Allah agar dia bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram. Karena orang ngerti ilmunya yo, kadang-kadang enten istilah ini Pak, haji tamattu. Padahal haji tamattu itu apa? Haji umroh dulu baru haji. Ini kadang-kadang dipeleset kalau bilang tamattu itu apa? Tangi mangan apa? Tuh. Jadi tangi mangan turu. Dan itu tak tamattu karena apa? Haji tidak sama apa-apa. Haji bukan kamu, bayar kamu itu. Ini. Nah makanya karena orang memilih semangat, saya kadang orang yang sudah sepuh pun masih semangat untuk sholat di Masjidil Haram. Karena apa? Sholat di situ akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Bisa kok sholat tahajud di situ. Berarti bayangkan seperti sholat 100.000 tahajud di luar Masjidil Haram, ya di luar apa? Dibandingkan di masjid yang lain kecuali apa? Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Kan gitu. Oh, luar biasa. Maka dengan demikian kalau motivasinya tinggi, saya ini sekedar Bapak dan Ibu sekedar apa ya? Sharing gitu. Kalau ingin sholat berjamaah di Masjidil Haram, itu harus paling tidak 2 jam sebelumnya sudah datang di sana. Kalau tidak, itu nanti dia sudah tidak dapat tempat di dalam, dapatnya di rumah. Kalau mau Jumatan,
Jumatan di sana itu jam 12.30-an, ya, kurang lebih setengah satu lah, kurang lebih naik turunnya ini. Berangkatnya jam berapa Pak kalau pengen sholat di dalam masjid? Jam 8 pagi. Jadi saya kalau pengen sholat berjamaah, sholat Jumat di dalam masjid, saya harus berangkat jam 8 pagi. Karena Pak sudah jam 9 sudah ditutup, jalan-jalan sudah ditutup. Orang-orang bisa saja sholatnya di luar. Bahkan kalau sudah telat sekali sholatnya itu bisa di jalan-jalan di depan toko karena sudah tidak muat lagi. Panasnya kita tahu 47 derajat. Kalau orang pakai karpet dan plastik itu diangkat tuh karpetnya sampai lengket, saking panasnya. Dan orang yang sujud di luar itu tidak berani menempelkan apa? Keningnya karena saking panasnya. Tapi karena motivasi yang kuat Bapak dan Ibu, jam 8 berangkat tidak masalah. Tapi gini kudu ngempet pipis nanti tekan setengah. Orang ngombe. Wis pokoknya ngombe ini kalau menurut kedokteran minum itu asal hanya seteguk 2 teguk 10 menit sekali tidak membuat orang kencing. Ya, makanya saya ikuti dokter itu. Jadi sudah kering saya baca Quran ya. Karena di sana ya perlu kita ajak sedikit sampai segitu kan harus apa? Kita manfaatkan untuk apa? Baca Quran. Ya, saya bisa di Masjidil Haram bisa khatam 2 kali. Tapi kalau dengan istri bisa 4 kali. Kenapa ya di situ ngaji terus? Zikir ngaji di sana kita banyak istighfar pada Allah. Nah ini ternyata motivasi yang kuat itu pun mampu memberikan semangat tersendiri orang itu beribadah. Nah kita semua juga demikian Bapak dan Ibu. Kalau motivasi kita kuat untuk beribadah, motivasi kita untuk beramal itu kuat, maka halangan-halangan itu bisa kita apa? Kita ya boleh kita lawan kan gitu. Ingin sholat tahajud, makanya kalau di sana memang malam itu ya mungkin sangat sedikit gitu. Bayangkan kalau kita nanti sholat tarawih, ya apa sholat biasanya dijadikan satu. Kalau saya biasanya kalau berangkat asar nanti lanjut maghrib sampai isya. Karena nanti pulang harus jauh. Makanya kalau isya selesai, misalnya saya jam 8 lebih setengah 9. Misalnya setengah 9. Maka kalau nanti sholat sampai selesai, jam 10 selesai, pulang masih ke terminal. Terminal masih antri bis untuk ke hotel. Nanti sampai rumah jam 11 makan malam. Paling tidak jam 12. Jam 12 baru bisa tidur. Nah nanti jam 2 harus bangun lagi. Persiapan untuk pergi ke masjid untuk sholat tahajud. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Sholat subuh dilanjut dengan sholat, mungkin bisa sholat duha, bisa sholat subuh, ya, dan seterusnya. Nah ini, jadi ternyata waktu itu sangat pendek sekali. Tapi karena semangat tadi kita punya ilmu, ya, punya ilmu, nah ini membuat hal-hal seperti ini bisa kita kalahkan. Bapak dan Ibu juga demikian. Kalau kita tahu bahwa dikatakan, ya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik, ya, daripada dunia seisinya, karena tahu ilmunya, ada semangat kita untuk meraih itu. Makanya kita bisa sholat fajar, bisa sholat subuh berjamaah, karena ada motivasi. Lah motivasi itu muncul dari apa? Ilmu. Dan dari ilmu itu kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah. Kan gitu. Nah ini yang membuat kita ini bersemangat di dalam beribadah. Maka pentingnya kita telah berilmu seperti ini, ada dorongan-dorongan kuat yang memotivasi kita. Karena di dalam diri kita ini kan ada dorongan yang ngajak baik, ada dorongan ngajak jelek. Dalam surat Asy-Syamil yang sering sudah saya katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia itu diberi apa? Ilham, dorongan untuk berbuat baik, jalan fujur, jalan kesesatan, dan jalan takwa. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mau berbuat baik itu kadang-kadang ada bisikan dalam hati, ingin nyanuran kan gitu. Subuh harusnya kosakan dengan jamaah kan gitu. Wah jadi ya sebenarnya subuh atau penak subuh kan gitu. Nah ini, siapa yang akan mengalahkan ini bisikan ini? Ilmu itu tadi. Karena ilmu telah menerangi jalan dia untuk memilih mana yang harus dipilih. Nah inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka ini semua sebenarnya dagangan-dagangan Allah
yang diberikan kepada hambanya untuk mengambilnya, untuk membelinya. Jadi ibarat hidup itu kan seperti dagangan. Coba nanti dibelajarin dalam Al-Quran itu nih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan tijarah itu dagangan, perniagaan. Perniagaan tentang apa? Perniagaan yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Dari siksa api neraka. Nah, makanya apa saja yang bisa menyelamatkan itu? Nah, tentu kita harus persiapan untuk membeli itu. Maka ibarat orang haji itu juga demikian, Pak. Orang itu sadar atau tidak akan mengalami perpindahan. Maka haji itu juga menjadi ibrah. Orang haji itu pasti berpindah tempat dari rumah menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah di Masjidil Haram. Mereka tinggalkan semua itu yang di rumah. Tidak ada bekal yang lebih utama kecuali apa? Ketakwaan kan gitu. Tazawwadu wa khairu zadil taqwa. Jadi tidak ada bekal yang paling baik itu kecuali ketakwaan. Nah, hidup ini juga demikian akan berpindah, Pak. Berpindah dari mana? Berpindah dari dunia menuju akhirat. Terus saya sing rambut iki sapa sing ora kepengin pindah. Ibu-ibu itu mikir pengen mboten. Ora aku wis rasane dunya aku pengen urip pengen selawase enten mboten. Mboten gelem ora gelem manusia akan berpindah. Nah, ketika kita berpindah harus tahu ada sesuatu yang tidak berlaku di dunia ini ketika nanti kita berada di akhirat. Nah ini ternyata juga betul. Ketika orang berhaji itu ada sesuatu yang tidak berlaku di sana. Apa? Mau beli apa sesuatu itu harus pakai aturan sana. Apa? Harus ganti rupiahnya ganti rial. Kan gitu. Nah sama kita nanti harus membeli dagangan-dagangan yang ada di dunia yang disamakan oleh Allah ini supaya apa? Dagangan setelah kita beli bisa kita buat sanu besok di akhirat. Makanya setiap dagangan bisa kita ambil. Oh ini dagangan Allah. Manusia disuruh berinfak. Ya, disuruh berinfak. Maka dibelilah itu dagangan itu. Punya duit dia beli untuk masukkan infaknya. Orang yang punya duit banyak, ya, dia kepengen haji. Mungkin kalau punya uang 100 juta besok gua mati, ya Allah ini saya masih nyala ini punya 100 juta. Tidak berlaku di sana, kecuali kalau sudah dibelikan sesuatu yang Allah janjikan apa? Misalkan untuk NH, ya kan? Oh ini dari mana? Kan begitu. Jadi sesuatu yang itu ditukar dulu untuk bahan bekal-bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun saya mau ngaji itu memang mulia itu waktu. Tembriko itu orang kita kurang waktu. Bukan kemudian nyelelek tak kamar itu mergobar acara rokokan musnah di Arafah sudah Mina itu pada dirinya di situ sudah berkabeh mungkin Bali dan tentunya di situ mengaku lagi. Nah karena waktu sampai mereka sholatnya di musola hotel. Tak musola itu waktu kabeh nanti mamerah dulu. Dan teman-teman itu direkam. Direkam di setel. Jebule itu rame juga kasih tok menang sithik ono menang sithik ono meneh dan kita kira rampung-rampung ya alhamdulillah sampai dunia sedikit banyak yang kita mulai berkurang. Nah ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah motivasi yang kuat di dalam beribadah. Nah tentu itu semua harus dilalui melalui apa? Ilmu itu tadi. Maka banyak sekali yang janji-janji Allah berikan kepada kita ini, janji yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Makanya ketika kita tahu ilmunya, Pak, insya Allah kita bisa istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan di dunia ini. Nah ini, insya Allah ini, ada semangat tersendiri, semangat tersendiri. Insya Allah itu. Nah karena apa? Ada motivasi, harapan yang dijanjikan oleh Allah yang akan diberikan kepada kita semua. Meskipun kadang-kadang juga capek, dengan datang ke sini, yang godaannya juga banyak, tidak mudah orang berbuat baik. Berbuat baik itu juga tidak mudah.
Karena apa? Juga ada godaannya. Iya, ada godaannya. Wis siap dari rumah mau ngaji nek iki yo. Ngilangi rasa ngantuk, hilangnya itu ya. Yo angel. Nang omah jagongan ora ngantuk, tapi nek ngaji iso ngantuk, itu yo luar biasa. Nah ini, makanya ini ya harus kita sadari bersama. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi siang lain memang ngaji ini akan membawa apa? Membawa kenikmatan, terutama membawa ketentraman di dalam hati. Mas tamana qaumun fi baitin aw min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Nah ini. Jadi kalau di situ ada kaum yang berkumpul dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, nah ini. Kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian mereka terus mempelajari isinya, maka Allah akan mendatangkan apa? Illa nazalat alaihi sakinah. Maka Allah akan mendatangkan ketenangan. Nah ini. Maka salah satu obat untuk membuat ketenangan di dalam hati, ketentraman dalam hati itu salah satunya adalah dari majelis ke majelis, dari majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah itu akan membawa kebahagiaan tersendiri di dalam hidup. Nah, ibu-ibu bapak yang berbahagia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dunia ini agar dia tidak tersesat, maka Allah pun mengirimkan yang namanya pedoman. Nah, pedomannya apa? Ya Al-Quran, agama itu berisi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga di sisi lain Allah juga menundukkan langit dan bumi supaya apa? Bisa dijadikan sarana untuk hidup bagi manusia. Maka di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20 di situ juga dijelaskan, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batin. Jadi tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Maka Allah persiapkan ini. Jadi laut bumi ini memang dipersiapkan untuk manusia. Ada air ya, ada air, kemudian ada hujan. Ini semua diperuntukkan untuk manusia. Air hujan bisa menyiram bumi sehingga dari bumi tumbuh tumbuhan yang itu semua sebenarnya merupakan rezeki yang bisa menghidupi kebutuhan manusia. Nah ini. Maka di situ manusia memang tidak lepas dari air. Ya. Jadi bumi ini ada air karena manusia memang butuh tenang air. Maka planet-planet yang tidak ada air itu tidak ada penghuni manusia kecuali mereka sediakan. Maka air ini menjadi penting bagi kita. Maka air juga perlu dihemat, ya perlu dihemat. Nah, oleh sebab itu ini semua diperuntukkan untuk manusia agar manusia bisa mengelola dengan baik sehingga dia bisa beribadah dengan tenang. Nah ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di siang lain juga Allah berfirman, ya, dan diingatkan bahwa nikmat yang paling besar bagi manusia adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman. Maka di dalam Islam itu akan mengatur beberapa hal. Nah, karena tadi dikatakan agama adalah aturan, maka Islam pun juga mengatur beberapa hal isi di dalam agama itu. Di antaranya yang pertama adalah Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Kita itu ternyata diatur. Maka kita diberi cara beribadah yang baik, cara beribadah yang benar. Tauhidnya bagaimana kita berzikir, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa itu diatur. Itu ada hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua apa? Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Rasulullah. Nah ini, karena apa? Rasulullah yang memberitahu kepada kita sampai sekarang, yang memberi petunjuk kepada manusia sehingga manusia bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah. Nah ini, maka kita perlu mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah ini. Yang ketiga apa? Islam juga mengatur hubungan sesama manusia seperti ibu bapak, anak dengan orang tua
dengan kerabat, dengan tetangga, itu semua ternyata diatur dalam agama. Coba bayangkan kalau hubungan anak dengan orang tua tidak diatur, kira-kira patut orang nek anak langsung nyeluk nama orang tuanya. Bapaknya jenenge Parjojo, Parjo, ini wayahe salah apa yo patut? Tidak patut, maka ada etika antara anak dengan orang tua dan seterusnya. Ada etika dengan tetangga. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau di dalam hubungan tetangga kan juga diatur supaya apa? Di dalam kehidupan ini bisa serasi, bisa tidak menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya akan kembali kepada kita. Yang sering kita lihat apa? Ketika Rasulullah, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah ini. Jadi ternyata apa yang kita lakukan ini tidak ada lain kecuali di samping Allah akan memberi kebaikan dengan pahala, tapi kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya kembali kepada kita. Ini ada cerita yang menarik ya. Kebetulan konco kula niku sak kamar duwe tangga saka daerah pesisir. Ya daerah pesisir. Nah, kemudian dia itu pekerjaannya adalah penjual ikan. Dan terjadi sesuatu yang aneh ya, ada kalau Allah mengingatkan seorang itu bisa saja dengan cara seperti ibrah namanya ya, jadi pelajaran. Apa bahwa tadi orang ini di kamar itu selalu berbau amis. Mandi sampai sabun nggak aman, tetap selama ini ambilnya amis. Nah teman saya itu dipanggil suruh ke sana, tanya, Bang betul mau masuk nggak jadi masuk? Karena apa? Baunya amis sama. Akhirnya tanya, usut, kemudian apa? Dia disuruh beristighfar, ditanya sebenarnya masalahnya apa? Ketika dia sebelum berani, apa yang terjadi pada ya, ini orangnya nggak saya katakan. Ternyata pada saat dia berjualan itu untuk menimbang itu tidak adil. Kalau dia itu membeli itu ikannya diusiri potongan campur taruh. Tapi kalau dia jual itu dicampur. Jadi kalau campur banyak kan untuk tambah-tambah sitik kan gitu. Ternyata itu berdampak. Maka setelah ditemukan dalam seorang kiai yang ustaz di sana, terus ini baik, Pak. Saya itu istighfar kenangan karo Gusti Allah, tobat tenan ora bakal diulangi, barang musim sirene ono sedekah. Tapi betul setelah itu dilakukan dia terus hilang. Nah, makanya sebenarnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk beristighfar? Istighfar itu adalah sebenarnya alat yang paling mustajab untuk kita kembali memohon ampun kepada Allah. Hanya kepada Allah. Nah ini makanya kita kalau salah suruh beristighfar kan itu. Banyak teman-teman tuh bingung istighfar katanya tahu jalan. Belum masalah sepele bingung. Klebu pintu 89. Karena sana itu ada penuh kan diarahkan ke sana keluarnya pintu 165. Bingung belum mau. Nah ini untung sekarang masih ada HP. Kalau nggak ada HP susah. Kalau saya setahun sudah nggak ada HP. Kalau bingung mumpung gitu. Nah kalau sekarang ada HP. Nah ini makanya ternyata apapun yang kita lakukan, ketika orang membantu orang lain, itu pun juga Allah akan membantu kita. Nah ini Allah akan bantu kita. Belum ada. Belum. Contoh sederhana Pak. Ketika saya di screening untuk pulang di sini, kalau mau masuk ke bandara kan di screening, barang-barang yang tidak boleh dibawa kan di screening. Nah kebetulan saya juga keluar semua dari tempat di situ, apa yang terjadi? Ketika ada HP tertinggal, saya sibuk mencari orang yang HP-nya ketinggalan siapa. Tapi malah justru tas paspor saya ketinggalan. Ketika mau masuk ke boarding, baru tahu paspor saya belum kebawa. Bayangkan paspornya sudah hilang, saya kan nggak bisa pulang. Kan gitu. Aku saya bingung cari kesana kemari. Orang-orang India yang betul saya suruh berdiri semua, saya tanya, mereka cari semua juga nggak tahu. Ada satu lagi saya kembali ke tempat screening tadi. Ternyata tas itu masih di situ.
tidak ada yang mengambil menyentuh sedikit pun. Akhirnya sambil masya Allah, alhamdulillah. Jadi ternyata ketika saya bantu orang lain, ternyata Allah pun juga membantu ketika kita kesulitan kan gitu. Nah inilah makanya in ahsantum ahsantum li anfusikum itu juga begitu. Ketika hidup ini mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka tentu itu juga akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya, sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Kalau memang tenaga kita bisa bantu tenaga, punya ilmu kita bantu ilmu, punya rezeki kita bantu dengan rezeki. Maka inilah yang sebenarnya ketika kita haji akan nampak sebenarnya hal-hal yang kita lakukan ini memang Allah memberikan sesuai dengan janjinya. Maka istighfar itu menjadi apa ya? Menjadi alat utama ketika kita berada di sana. Maka banyak-banyaklah beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia apa juga dikatakan oleh Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur maka banyak-banyaklah untuk beristighfar. Artinya apa? Di sepertiga akhir malam kita bisa bangun ya, dekat kepada Allah, muraqabatullah, kemudian kita bisa sholat tahajud, bisa sholat tahajud, apa saja bisa kita lakukan untuk beribadah, kemudian kita juga memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah ya tentunya mungkin ini bisa menjadi motivasi Bapak dan Ibu golongan panjenengan. Ternyata mari kita makmurkan masjid ini sebagai sarana untuk menuju surganya Allah. Yang sudah. Makanya jangan berpikir ke belakang. Yang berpikir ke belakang. Maksudnya apa? Ya biar mungkin kita belum bisa berbuat baik, mungkin masih belum taat kepada Allah, ya sudah kita taubat. Masih ada sisa waktu. Umur itu kan laksana seperti gumpalan es. Coba perhatikan dulu ya. Urip iki kaya dene gumpalan es. Dipakai atau tidak dipakai, es itu juga mencair. Nah, kecuali nanti mencairnya digunakan untuk es teh, berarti ada manfaatnya. Tapi kalau dibiarkan yang mencair jadi air yang tidak ada manfaatnya. Nah Allah juga memberikan kesempatan kepada kita. Hidup ini ingin Anda gunakan manfaat yang baik apa tidak kan gitu. Maka Allah pun bersumpah dengan waktu itu. Walakasri demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman, yang terus beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, orang yang selalu sabar di dalam menjalankan amalan ibadah kita. Karena Imam Ghazali mengingatkan sabar itu kan ada 3. Sabar di dalam mengamalkan ibadah, ya dalam beramal kebaikan, dan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, kemudian sabar menerima musibah. Jadi ibadah kita ini butuh sabar. Oke, haji sabar, jam ini sudah dia. Nah ini, maka karena sudah selesai, maka saya ingin coba kami mohon sama-sama kepada Ibu, saya berdoa mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama kita berikan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-'adab wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana afrij 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina
azwaجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa 'amalan shalihan maqbulan wa tijaratan maqbulan ya 'alima ma fi suduri akhirina ya Allah ya zulmati ladun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb aku mohon kepadamu ya Allah berilah kesehatan kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini berilah rezeki yang luas pada mereka berilah keberkahan dalam rezekinya dan keluarganya ambillah mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh pada keluarganya dunianya ya Allah bila ziarah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya Allah mudahkanlah mereka untuk melaksanakannya ya Allah sekali lagi ya Allah ambillah mereka ya Allah untuk segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah berilah kemakmuran dalam masjidul iman ya Allah sehingga masjid sebagai sarana menuju surga ya Allah makmurkanlah masjid ya Allah semakin hari semakin makmur ya Allah jamaahnya semakin banyak ya Allah sekali lagi bisa membawa keberkahan dari langit dan bumi ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.